Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Indira Puspasari. dan saya Antika Sari. Di sini kami akan melakukan podcast dengan bertemakan hakikat sistem pengendalian manajemen. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini kan sudah ada saudari Antika Sari. Nah, sebelumnya itu saya ini mau bertanya nih. Nah, kan kita akan membahas sistem pengendalian manajemen. Nah, bisa nggak nih Antika Sari dapat menjelaskan yang lebih detail atau rinci apa sih sistem pengendalian manajemen tersebut? Oke, baiklah. Sistem pengendalian manajemen ini sangat diperlukan dalam perusahaan karena sistem ini memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan akan rentan mengalami kemunduran jika tidak memiliki sistem pengendalian manajemen. Namun sebaliknya, perusahaan memiliki potensi untuk berkembang jika terdapat sistem pengendalian yang baik. Nah, setiap perusahaan pastinya memiliki standarnya pengendaliannya masing-masing. Namun, semakin baik pengendalian tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Nah, namun sebagian perusahaan juga ada yang tidak terlalu memikirkan sistem pengendalian manajemen ini. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan besar yang mengalami kemunduran ataupun kebangkrutan berdasarkan kenyataan ini, maka setiap perusahaan dinilai harus kembali menguji dan mengkaji ulang sistem pengendalian manajemen mereka. Baiklah, mungkin itu sudah cukup jawabannya untuk saudari Atika Sari. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan udah dijelasin nih apa sistem pengenalan manajemen itu apa sih. Nah, kan ada tuh kita ciri-ciri penting dari sistem pengenalan manajemen. Nah, bisa nggak Antika Sari untuk menjelaskan ke kami itu gimana sih ciri-cirinya? Eh, Kalau ciri-cirinya itu dari sistem pengendalian manajemen itu ada beberapa. Nah, sistem pengendalian manajemen ini sebelumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya alam, manusia, peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Nah, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan teknik evaluasi yang terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Namun, sistem pengendalian manajemen ini juga akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia, karena pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi, bukan untuk memperbaikinya. Baiklah, terima kasih untuk Antika Sari sudah menjelaskan ciri-cirinya tadi. Nah, kan di sistem pengenalan manajemen ini kan kita tuh ada terkaitan dengan suatu organisasi nih. Nah, jadi saya mau nanya itu mengapa sih organisasi ini harus dikendalikan di dalam sistem pengenalan manajemen ini? Ya, organisasi itu harus dikendalikan karena suatu organisasi juga eh, penting untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi ini dapat tercapai. Meskipun demikian, untuk mengendalikan suatu organisasi itu jauh lebih rumit. Nah, kita akan memulainya dengan menjelaskan proses detektor atau pelacak pengendalian dalam sistem yang lebih sederhana. Baiklah, mungkin udah kita dapat kunci nih, apa jawaban-jawaban mulai dari eh, pentingnya organisasi ini harus dikendalikan, terus ciri-cirinya juga dan definisinya. Nah, kan ada pun juga terdapat elemen-elemen juga nih di dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, elemennya itu bisa tolong dijelaskan lebih rinci nggak untuk saudari Antika? Oke, untuk elemen-elemen itu dari sistem pengendalian sedikitnya tuh ada 4 elemen. Nah, yang pertama detektor atau pelacak atau sensor, suatu perangkat yang mengukur apa sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Lalu yang kedua ada asesor atau penilai, suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Nah, lalu yang ketiga itu ada efektor suatu perangkat yang sering disebut dengan umpan balik, yang mengubah perilaku jika
asesor atau penilai mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang keempat, ada jaringan komunikasi perangkat yang terus-menerus informasi ini antara detektor dan asesor dan juga antara asesor maupun dengan afektor. Oke, baik. Mungkin bisa saya ulangi sedikit. Berarti di elemen-elemen ini tadi terdapat empat. Yang pertama itu ada detektor atau pelacak. Yang kedua ada asesor atau penilai. Dan yang ketiga ada efektor. Dan yang keempat ada jaringan komunikasi. Nah, mungkin nih untuk pertanyaan terakhir nih buat Saudari Antika. Nah, kan di sistem pengendalian manajemen ini kan terdapat perbedaan yang signifikan pastinya tuh di antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Nah, bisa tuh tolong dijelasin untuk Saudari Antika. Oke, untuk perbedaan yang signifikan antara proses pengendalian manajemen dan proses yang lebih sederhana itu, yang pertama tidak seperti termostat atau sistem suhu tubuh. Nah, standarnya tidak tampak. Namun, standar tersebut merupakan proses perencanaan yang sadar. Nah, dalam proses ini, manajemen memutuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, dan sebagian dari proses pengendalian adalah perbandingan antara pencapaian aktual dan rencana-rencana ini. Nah, oleh karena itu, proses pengendalian dalam suatu organisasi mencakup perencanaan, nah dan pengendalian dapat dipandang sebagai dua aktivitas yang terpisah. Namun, pengendalian manajemen ini melibatkan baik perencanaan maupun pengendalian. Nah, lalu yang kedua itu seperti mengendalikan mobil, tetapi tidak seperti pengatur suhu tubuh ataupun ruangan. Nah, pengendalian manajemen ini tidaklah bersifat otomatis. Beberapa detektor dalam organisasi mungkin berkaitan dengan mesin, tetapi manajer seringkali mendeteksi informasi penting dengan mata, telinga, dan indera lainnya. Nah, meskipun ia mungkin memiliki cara rutin untuk membandingkan laporan tertentu tentang apa yang sedang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi, nah, manajer secara pribadi harus melakukan fungsi asesor atau penilai, memutuskan bagi dirinya sendiri apakah perbedaan kinerja aktual dan standar cukup signifikan untuk membenarkan tindakan. Dan juga jika demikian, tindakan apa yang akan diambil. Lalu selanjutnya, karena tindakan yang dimaksud untuk mengubah perilaku organisasi melibatkan manusia, manajer, dan harus berinteraksi sedikitnya dengan satu orang untuk melakukan perubahan. Nah, lalu yang ketiga itu tidak seperti pengendalian sebuah mobil yang merupakan suatu fungsi yang dilakukan oleh seorang individu. Pengendalian manajemen ini memerlukan koordinasi antar individu, suatu organisasi yang terdiri dari banyak bagian yang terpisah. Dan pengendalian manajemen harus memastikan bahwa setiap bagian bekerja secara harmonis dengan bagian lainnya. Nah, suatu kebutuhan yang hanya ada secara minimal dalam kasus di mana terdapat beragam organ yang mengendalikan suhu tubuh dan sama sekali tidak ada dalam kasus termostat. Lalu yang keempat, kaitannya akan diterimanya kebutuhan, akan ditindakan dan diterapkannya tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan mungkin tidak jelas. Nah, seorang manajer yang bertindak sebagai asesor atau penilai mungkin memutuskan bahwa biaya yang ada terlalu tinggi, tetapi tidak melihat adanya tindakan mudah atau otomatis yang menjamin turunnya biaya ke standar yang diinginkan. Lalu yang kelima, sebagian besar pengendalian manajemen merupakan pengendalian diri, yaitu pengendalian tidak dilakukan oleh suatu perangkat pengatur eksternal seperti termostat, tetapi oleh para manajer yang menggunakan penilaian mereka sendiri dan bukannya mengikuti instruksi yang diberikan oleh seorang atasan. Wah, Mungkin itu saja. baiklah. eh, Terima kasih kepada Saudari Antika yang sudah sangat menjelaskan detail mengenai dengan perbedaan yang signifikan antara proses pengendalian manajemen dengan antara proses yang lebih sederhana. Nah, mungkin itu saja tanya jawab untuk Saudari Antika. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baiklah, langsung saja kita beralih ke part yang kedua. Saya sebagai moderator dan ada narasumber saya, Indira Puspasari. Langsung saja, Indira. Eh, Pertanyaan pertama itu, apa saja sih kegiatan di pengendalian manajemen? Hmm. Bisa tolong jelaskan?
Oh ya, baiklah. Untuk kegiatan di pengenalan manajemen itu terdapat ada beberapa nih. Nah, yang pertama itu ada merencanakan atau planning. Nah, di mana merencanakan ini apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada mengordinasikan. Nah, atau coordinating, di mana aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi dan yang selanjutnya ada mengomunikasikan atau informing, di mana di sini terdapat informasi. Yang selanjutnya itu mengevaluasi atau evaluating, dan selanjutnya ada memutuskan atau deciding, di mana di sini terdapat tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada mempengaruhi atau influencing, di mana orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, berarti kegiatan di pengendalian manajemen itu ada merencanakan, lalu yang kedua mengomunikasikan, lalu mengevaluasi, memutuskan, dan juga mempengaruhi. Oke, berlanjut ke pertanyaan kedua, Indira. Apa sih perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen? Bisa tolong dijelaskan? Oh ya, baiklah. Kalau untuk perbedaan antara penilaian tugas dan penilaian manajemen itu, eh, perbedaannya itu mulai dari yang pengelolaan manajemen terdapat pada banyaknya sistem pengendalian, di mana yang tugasnya bersifat ilmiah, sementara pengelolaan manajemen ini tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu. Nah, jadi berdasarkan tersebut, pengelolaan manajemen melibatkan perilaku para manajer, di mana dalam hal yang tidak dapat dinyatakan melalui persamaan kesalahan. Nah, yang mungkin dibuat seperti itu jika prinsip yang dikembangkan oleh ilmuwan manajemen untuk situasi penggunaan tugas juga diterapkan pada situasi pengenalan manajemen. Dalam pengenalan manajemen ini, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, di mana ada pun juga dalam pengelolaan tugas, manusia tidak terlibat sama sekali, atau orang-orangnya di sini tidak terlibat. Tapi tuh sebagaimana dalam beberapa proses produksi yang terotomatisasi atau interaksinya antara seorang manajer dan seorang non-manajer, jadi pada intinya itu tuh berfokuskan pada aktivitas para manajer secara luas dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kendala strategis secara umum. Nah, sedangkan kalau di pengalihan tugas itu berhubungan dengan tugas-tugas tertentu, seperti sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali pertimbangan untuk melaksanakannya. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, jadi kita tarik kesimpulan ya untuk perbedaan pengendalian manajemen tadi. Jadi pada intinya pengendalian manajemen ini hubungannya tidak berfokus pada aktivitas para manajer ya, Saudari Indira. Oke, tadi kan kita udah tanya-tanya tentang kegiatan pengendalian, perbedaannya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa saja sih manfaat internet terhadap pengendalian manajemen? Bisa Saudari Indira jelaskan? Baiklah, kalau manfaat internet terhadap pengenalan manajemen itu berupa manfaat internet itu terdapat terhadap pengenalan manajemen itu yang pertama aksesnya mudah dan cepat. Nah, pada situs internet sejumlah besar data dapat dikirimkan kepada setiap orang. Nah, di mana dimanapun orang itu berada dan dalam hitungan detik pun dapat. eh, yang kedua itu komunikasi multi target. Nah, di mana internet itu memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, satu situs pun dapat menjangkau jutaan orang yang dan yang ketiga itu komunikasi berbiaya rendah. Nah, contohnya itu tuh seperti sebuah bisnis yang menggunakan operator telepon. Nah, menggunakan operator telepon ini untuk berinteraksi dengan pelanggan yang harusnya membayar gaji dari pegawai telepon, panggilan bebas pulsa, dan gedung atau bangunannya untuk mendukung fungsi layanan. Nah, pelanggan komunikasi dengan pelanggan pun melalui internet bertujuan untuk menghindari seluruh biaya ini. Jadi komunikasinya itu terdapat lebih praktis dan dengan adanya internet ini lebih mudah seperti itu. Nah, yang keempat, menampilkan citra tertentu, maksudnya itu di mana di sini tidak seperti telepon situs web, di mana membuat konsumen dapat melihat produk tersebut yang sedang ditawarkan untuk dijual. Nah, yang kelima itu pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu, di mana bisa saja manfaat yang paling dramatis dari situs web ini bahwa pelanggan ini menjadi raja di dunia maya, ataupun konsumen memegang kendali dan dapat menggunakan situs web
selama 24 jam atau seharian full pada waktu yang mereka eh, mau dan mereka inginkan, nah, tanpa mempengaruhi oleh agen penjualan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya manfaat internet tadi. Wah, menarik sekali ya manfaat dari internet terhadap pengendalian manajemen. Nah, pertanyaan selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih penilaian seperti apa yang diperlukan untuk mendesain dan juga mengoperasikan suatu sistem pengendalian yang optimal? Ya, Saudari Indira. Baiklah, kalau penilaiannya tadi ya yang ditanyakan. Ya, Nah, penilaiannya itu tuh seperti yang pertama itu mengetahui nilai relatifnya dulu. Dari pentingnya keanekaragaman dan juga terkadang bersaing dalam tujuan yang mendorong individu. Di mana untuk bertindak misalnya seperti prestasi pribadi dibandingkan dengan prestasi bersama anak penciptaan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham daripada diri sendiri. Nah, yang kedua itu melakukan penyelarasan tujuan dari beragam individu dan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengembangan tujuan tertentu melalui unit bisnis area fungsional dan departemen yang akan dinilai. Nah, yang kalau yang keempat itu mengkomunikasikan strategi dan tujuan kinerja yang spesifik, di mana untuk keseluruhan organisasi. Nah, kalau yang kelima, menjelaskan variabel kunci yang akan diukur dalam penilaian kontribusi individual terhadap tujuan organisasi. Nah, kalau yang untuk yang keenam itu evaluasi kinerja aktual relatif terhadap ukuran standar dan pembuatan kesimpulan. Nah, di mana tentang kinerja manajer tersebut. Nah, yang kalau yang ketujuh, menyelenggarakan pertemuan untuk meninjau kinerja yang produktif. Kalau yang selanjutnya itu yang kedelapan, mendesain struktur penghargaan yang tepat. Yang kesembilan itu untuk mempengaruhi individu untuk mengubah perilaku mereka. Mungkin itu saja dari Antika. oke. Tadi udah kita tanya ya tentang penilaian seperti apa yang diperlukan untuk mendesain dan mengoperasikan. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu, gimana sih faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian itu, bisa tolong Saudari Indira jelaskan? Nah, oke. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen itu ada terdapat 5 faktor. Nah, di mana yang pertama itu ada ukuran penyebaran enterprise. Di mana di sini terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar terhadap perusahaan itu yang relatif lebih kecil. Nah, perbedaan yang ada bisa juga menjadi pengaruh dari sistem ini di suatu perusahaan. Nah, selain itu juga bisa juga menjadi penentu isi dari serta sifat yang ada di dalam sistem kontrol perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada struktur organisasi sama delegasi dan desentralisasi, di mana misalnya itu terdapat filosofi manajemen dimiliki, misalnya contohnya nih kayak Bank Indonesia, sangat berbeda jauh dengan filosofi manajemen Bank Trading Corporation. Nah, hal ini berlaku juga pada struktur organisasi keduanya. Nah, sementara itu adanya tingkat desentralisasi dan delegasi dalam sebuah perusahaan bisa membawa dampak perubahan nih dari sebuah titik waktu yang lain. Nah, kalau untuk yang ketiga itu ada sifat dan pembagian operasi, di mana di sini dapat kita contohkan itu misalnya seperti sistem pengelolaan manajemen dalam industri, misalnya industri minyak. Nah, adanya subunit justru tidak bisa dibentuk berdasarkan dasar produk tersebut. Nah, sementara banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang lebih besar dan lebih luas, nah divisi yang ada dalam perusahaan bisa dibuat berdasarkan produk yang akan atau diinginkan diproduksi perusahaan tersebut. Nah, kalau yang untuk keempat itu jenis pusat tanggung jawab. Nah, di mana memiliki fungsi dan peran yang sangat vital, yakni berguna untuk melakukan pengukuran yang tepat baik dari segi biaya maupun keuntungan dari investasi yang dilakukan. Nah, namun kayak gitu juga tuh semua aktivitas yang bergantung pada jenis tersebut pada jenis pusat tanggung jawab. Nah, kalau yang untuk yang kelima itu ada persepsi seseorang. Nah, di mana persepsi seorang ini dalam sebuah perusahaan bisa memberikan dampak baik dalam hal pekerjaan, kepuasan terhadap perusahaan, hingga promosi serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada dalam sebuah perusahaan. Itu saja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Indira, atas pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya lontarkan. Terima kasih kepada Indira telah menjawab pertanyaan saya berikan.
Nah, mungkin itu saja hasil dari tanya jawab kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.